Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Rizky Setianisi dengan NIM SSI 2022030993, mewakili teman-teman dari kelompok saya, Yiki Triani, dengan NIM SSI 2022022867, Tri Ainun Naimah, SSI 202403954, yang terakhir ada Triana Yunita dengan NIM SSI 202404164. Akan menyampaikan hasil akhir dari proyek pembuatan aplikasi Retitanix untuk memenuhi tugas akhir di semester ini. Yang pertama, dibuat ada halaman login activity. Di situ coding di aplikasi Retitanix saat halaman dibuka, aplikasi akan menampilkan logo, form email, dan form password, tombol login, dan ada tombol daftar. Ketika tombol login ditekan, aplikasi memeriksa apakah email dan password sudah diisi. Jika kosong, akan muncul pesan kesalahan. Jika sudah diisi, aplikasi akan mencocokkan data dengan database menggunakan database helper. Apabila login berhasil, session pengguna disimpan menggunakan session manager. Kemudian, pengguna diarahkan ke halaman dashboard. Jika login gagal, aplikasi akan menampilkan pesan bahwa email dan password salah. Selanjutnya ada membuat halaman dashboard activity. Nah, di situ pada coding tersebut ada coding yang dashboard activity sendiri berfungsi sebagai halaman utama setelah pengguna berhasil login. Di awal coding, saya mengimpor beberapa library dan kelas yang diperlukan, seperti database helper untuk mengakses database, session manager untuk mengelola sesi login, serta model user dan tiket order. Pada metode onCreate, aplikasi menginisialisasi database dan session, kemudian memanggil metode build untuk membuat tampilan dashboard. Di halaman method build, aplikasi mengambil data pengguna yang sedang login. Jika data tidak ditemukan, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login. Jika berhasil, aplikasi menampilkan informasi pengguna, jumlah pesanan, statistik, menu utama, dan riwayat pesanan tertentu. Dashboard menyediakan 4 menu utama, yaitu pesan tiket, lihat jadwal, riwayat, dan profile. Selain itu, terdapat beberapa metode pendukung untuk membuat tampilan seperti judul, statistik, menu, kartu pesanan, dan tampilan kosong jika belum ada data. Jadi, dashboard activity berfungsi sebagai pusat informasi dan navigasi utama bagi pengguna setelah login. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman dari kelompok saya. Lalu tiket order Java. Kelas tiket order digunakan untuk menyimpan dan pemesanan tiket kapal. Di dalamnya terdapat atribut seperti di pesanan, di jadwal, rute, tanggal, jam keberangkatan. Jumlah tiket digunakan untuk mengisi seluruh data saat objek dibuat, sehingga data pesanan dapat disimpan dan digunakan oleh aplikasi. Lalu ada register aktivi. Register aktif ini berfungsi sebagai halaman registrasi akun pengguna saat halaman dibuka. Aplikasi menampilkan form yang berisi nama, lengkap, email, nomor telepon, dan password. Lalu ada logo, penjelasan Spy Activity. Spy Activity merupakan halaman pembukaan Spy Screen yang muncul saat aplikasi pertama kali dijalankan. Halaman ini menampilkan logo Retitanix, nama aplikasi, slogan, dan indikator loading disertai animasi sederhana. Setelah sekitar 1,7 detik, aplikasi akan memeriksa status login menggunakan Session Manager. Jika pengguna sudah login, aplikasi akan langsung masuk ke dashboard activity. Jika belum login, pengguna akan diarahkan ke login activity. Inti fungsi kode menampilkan spy screen saat aplikasi dibuka, menampilkan logo dan animasi loading, lalu memeriksa status login pengguna, dan mengarahkan pengguna ke dashboard atau login sesuai status login. Lalu akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya adalah penjelasan schedule activity. Schedule activity berfungsi untuk menampilkan daftar jadwal kapal
yang tersedia serta memudahkan pengguna mencari jadwal berdasarkan rute atau tanggal keberangkatan. Saat halaman dibuka, aplikasi mengambil data jadwal dari database dan menampilkannya dalam bentuk card yang berisi informasi rute, tanggal, waktu, harga, tiket, dan kapasitas kapal. Pengguna dapat menggunakan fitur pencarian untuk menemukan jadwal tertentu. Jika memilih tombol, pesan, atau kartu jadwal, aplikasi akan mengarahkan pengguna ke halaman Book Ticket Activity untuk melakukan pemesanan tiket. Apabila tidak ada jadwal yang sesuai dengan pencarian, aplikasi akan menampilkan pesan bahwa jadwal tidak ditemukan. Inti fungsi kode, menampilkan daftar jadwal kapal dari database, menyediakan fitur pencarian berdasarkan rute atau tanggal, menampilkan informasi jadwal, harga, dan kapasitas kapal, mengarahkan pengguna ke halaman pemesanan tiket, dan menampilkan pesan jika jadwal tidak ditemukan. Dan selanjutnya adalah order, penjelasan order detail activity. Order detail activity berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap mengenai pesanan tiket yang dipilih oleh pengguna. Saat halaman dibuka, aplikasi mengambil ID pesanan yang dikirim dari halaman sebelumnya. Kemudian, mengambil data pesanan dari database. Informasi yang ditampilkan meliputi kode tiket, status, rute, tanggal, jam keberangkatan, jumlah tiket, total harga, dan waktu pemesanan. Selain melihat detail pengguna, juga dapat mengubah status pesanan menjadi komplit atau menghapus pesanan dari riwayat. Sebelum pesanan dihapus, aplikasi akan menampilkan konfirmasi agar tidak terjadi penghapusan secara tidak sengaja. Alur coding, halaman menerima ID pesanan dari halaman sebelumnya. Aplikasi mengambil data pesanan dari database helper. Detail pesanan ditampilkan pada layar jika tombol tandai komplit dipilih, status pesanan diperbarui. Jika tombol dibatalkan atau hapus dipilih, aplikasi menampilkan dialog konfirmasi. Setelah pengguna mengonfirmasi data pesanan dihapus dari database dan halaman ditutup. Inti fungsi kode menampilkan detail lengkap pesanan tiket, mengambil data berdasarkan ID pesanan, memperbarui status pesanan menjadi komplit, menghapus pesanan setelah konfirmasi pengguna, dan menampilkan perubahan data secara langsung setelah tindakan dilakukan. Yang selanjutnya ada history activity, berfungsi untuk menampilkan riwayat pemesanan tiket pengguna. Data riwayat diambil dari database berdasarkan akun yang sedang login dan dapat difilter berdasarkan status semua, pending, atau complete. Setiap pesanan ditampilkan dalam bentuk card yang berisi nomor tiket, rute, tanggal, waktu, jumlah tiket, total harga, dan status. Saat pengguna memilih salah satu card, aplikasi akan membuka halaman order detail activity untuk menampilkan detail pesanan. Alur codingnya yaitu yang pertama ada halaman dibuka yang menghubungkan aplikasi dengan database helper dan session manager. Yang kedua ada menampilkan filter, pengguna dapat memilih semua pending atau komplit, mengambil data. Aplikasi ini mengambil riwayat pemesanan dari database sesuai ID pengguna dan filter yang dipilih, menampilkan data. Riwayat dapat ditampilkan dalam bentuk card berisi informasi singkat pesanan. Yang selanjutnya ada melihat detail. Ketika card dipilih, aplikasi mengirim ID pesanan ke order detail activity. Jika data kosong, aplikasi menampilkan pesan belum ada data untuk filter ini. Inti dari fungsi kode history activity yaitu ada menampilkan riwayat pemesanan tiket, memfilter riwayat berdasarkan status, mengambil data berdasarkan pengguna yang dipilih, berdasarkan pengguna yang login, menampilkan ringkasan informasi setiap pesanan, membuka halaman detail pesanan, menampilkan pesan jika tidak ada riwayat yang tersedia. Yang selanjutnya ada book ticket activity, yaitu berfungsi sebagai halaman pemesanan tiket kapal. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih rute dan jadwal kapal, menentukan jumlah tiket, kemudian melakukan pemesanan secara offline. Seluruh data pemesanan disimpan ke dalam database SQLite. Yang selanjutnya
Sebelum pemesanan disimpan, aplikasi ini akan memvalidasi data seperti memastikan jumlah tiket diisi lebih dari 0 dan tidak melebihi kapasitas kapal yang tersedia. Jika validasi berhasil, pesanan disimpan ke database dan pengguna akan diarahkan ke halaman order detail activity untuk melihat detail tiket. Alur coding pada book ticket activity yaitu pada saat halaman dibuka menghubungkan aplikasi dengan database helper dan session manager. Selanjutnya mengambil data jadwal dari daftar jadwal kapal diambil dari database untuk ditampilkan pada spinner. Yang selanjutnya pengguna mengisi form memilih jadwal dan memasukkan jumlah tiket. Dan ada validasi data. Aplikasi ini memeriksa apakah jumlah tiket valid dan kapasitas masih tersedia. Yang selanjutnya adalah menyimpan pesanan. Jika valid, data pemesanan disimpan ke database melalui book ticket. Menampilkan data setelah berhasil, aplikasi membuka order data activity untuk menampilkan detail pesanan. Inti fungsi dari kode di book ticket activity yaitu menampilkan form pemesanan tiket, menampilkan daftar jadwal kapal dari database, memvalidasi jumlah tiket dan kapasitas kapal, menyimpan data pemesanan ke database SQLite, mengarahkan pengguna ke detail tiket setelah pemesanan berhasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.